Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Gimana nih kabarnya? Kali ini kita bakalan ngobrolin topik yang super seru banget mengenai penerbitan saham bersama aku Maul. Dan juga teman diskusi kita hari ini, Kak Rere. Gimana nih Kak Rere kabarnya? Jujur kali ini aku lagi kurang fit, tapi aku pasti tetap semangat. Jadi teman-teman juga yang nonton juga harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, sebenarnya penerbitan saham itu apa sih menurut kamu? Dan kenapa perusahaan memilih buat menerbitkan saham tersebut? Oke, jadi topik pembahasan kita kali ini tentang penerbitan saham ya Mas Maul. Jadi gini, penerbitan saham itu adalah proses ketika perusahaan menjual sebagian kepemilikannya ke calon investor dalam bentuk saham, yang artinya pemegang saham tersebut berhak atas keuntungan perusahaan dan bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan tertentu. Dengan menjual saham, kepemilikan perusahaan yang awalnya terbatas menjadi lebih luas, yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan tambahan modal untuk ekspansi, membayar hutang, atau membiayai proyek tanpa bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Oke, jadi selain pinjam duit ke bank, mereka bisa dapat modal dari investor dengan jual saham ya Kak Rere. Tapi bukannya penerbitan saham itu juga ada biayanya ya, seperti pembayaran dividen ke investor? Betul, sama seperti bunga pada pinjaman bank, perusahaan yang menerbitkan saham juga mempertimbangkan dividen sebagai biaya. Nah, apa sih dividen? Dividen itu adalah bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi, bedanya dividen itu biasanya lebih fleksibel dibandingkan dengan bunga pinjaman. Sebaliknya, kalau perusahaan lagi untung besar nih, bisa bagi dividen lebih banyak. Nah, kalau kondisi keuangan lagi menurun, mereka bisa menunda atau mengurangi pembayaran untuk dividen tersebut. Oke, jadi perusahaan bisa lebih fleksibel dong Kak dalam pengelolaan keuangannya. Tapi di sisi lain, kalau mereka jual saham terlalu banyak, kepemilikan pemegang saham lama bisa terdilusi dong Kak. Bener banget, penerbitan saham juga bisa jadi solusi untuk mendapatkan modal. Tapi bukan berarti selalu menjadi solusi yang terbaik ya. Dibanding pinjaman bank atau obligasi, masing-masing memiliki plus minusnya tersendiri nih. Jadi untuk pinjaman bank itu memang lebih cepat untuk cairnya, tetapi ada kewajiban bunga yang tetap. Sementara kalau obligasi juga menuntut pembayaran bunga, tetapi tenornya lebih dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perusahaan harus pintar memilih kombinasi objek terbaik antara nerbitin saham atau pinjam ke bank, atau harus menerbitkan obligasi agar keuangan tetap sehat. Nah, ngomongin soal pembiayaan nih Kak Rere, ada nggak sih konsep yang disebut cost of capital? Ini nyambung banget nih ke keputusan perusahaan dalam memilih sumber pendanaan. Bisa dijelaskan nggak sih Kak? Oke, kali ini kita bakal bahas tentang cost of capital ya. Jadi, cost of capital itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, baik dari saham maupun utang. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan nih, mana yang lebih baik menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau biaya modal dari saham lebih rendah daripada biaya bunga pinjaman, ya saham bisa jadi pilihannya sih. Tapi, kalau terlalu banyak saham diterbitkan, bisa bikin nilai perlambar saham turun dan kepemilikan saham dapat terdilusi gitu. Nah, inilah sebabnya perusahaan harus benar-benar menyeimbangkan pilihan pendanaannya agar tetap efisien dan tidak membebani operasional dalam jangka waktu yang panjang. Oke, jadi perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan nih dong kombinasi terbaik antara penerbitan saham, pinjaman bank, dan obligasi supaya tetap efektif dan efisien ya? Betul banget. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan yang super seru banget nih teman-teman. Ada salah satu contoh nih Kak, menarik, yaitu dari PT Bank Syariah Indonesia yang pada tahun 2022 itu sukses nih ngejalanin right issue dan ngumpulin sampai 4,99 triliun. Kamu tahu nggak sih tentang informasi ini Kak? Iya, aku tahu banget. Jadi gini sebelumnya, right issue sendiri itu adalah mekanisme di mana perusahaan nawarin saham baru ke pemegang saham lama dengan harga yang khusus nih. Jadi BSI waktu itu
butuh tambahan modal untuk memperkuat bisnis perbankan syariahnya karena mereka punya target ekspansi yang cukup besar. Dan meningkatkan permintaan layanan keuangan berbasis syariah, mereka butuh modal tambahan untuk membiayai ekspansi jaringan cabang, peningkatan layanan digital, serta penguatan modal inti agar lebih kompetitif di industri perbankan itu sendiri. Selain itu, dengan adanya tambahan modal ini, BSI juga bisa meningkatkan kapasitas pembiayaan syariah untuk mendukung sektor UMKM dan industri halal yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Oke, terus kalau dari sisi akuntansinya sendiri nih Kak, pencatatannya kira-kira gimana ya? Nah, berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2022 nih, ekuitas BSI meningkat menjadi 33,50 triliun rupiah dari sebelumnya 25,01 triliun rupiah di tahun 2021. Nah, kenaikan ini terutama berasal dari penerbitan saham baru melalui right issues itu. Dari sisi modal saham, jumlahnya itu naik dari 20,56 triliun rupiah menjadi 23,06 triliun rupiah. Sedangkan tambahan modal disetor atau additional paid in capital juga mengalami peningkatan. Wah, menarik banget nih Kak Rere. Jadi kalau ada perusahaan yang nerbitin saham, kita bisa lihat langsung dong efeknya, langsung dilaporkan keuangan mereka. Betul banget. Makanya penting bagi investor ngerti gimana pencatatan ini mempengaruhi ekuitas perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli sahamnya. Oke Kak Rere, jadi selanjutnya aku ada pertanyaan lagi nih buat Kak Rere mengenai pencatatan penerbitan saham biasa. Jadi pertanyaannya itu, selama tahun pertama operasinya, Sitwell Corporation memiliki transaksi yang berkaitan dengan saham sebagai berikut. Jadi pada tanggal 10 Januari, mereka itu menerbitkan 80.000 saham dalam bentuk tunai dengan harga 6 euro per saham. Nah, pada tanggal 1 Maretnya itu, mereka menerbitkan 5.000 saham untuk membayar tagihan pengacara sebesar 55.000 euro atas jasa yang diberikan dalam 5 penggabungan perusahaan. Kemudian pada tanggal 1 Juni nih Kak Rere, mereka itu menerbitkan 30 saham dalam bentuk tunai dengan harga 8 euro per saham. Dan kemudian pada tanggal 1 September, itu mereka menerbitkan 60 lembar ribu saham dalam bentuk tunai dengan harga per euronya itu 10.000 per euro. Jadi mereka meminta yang pertama nih Kak Rere, buatlah jurnal untuk transaksi ini. Kemudian mengasumsikan bahwa saham biasa memiliki nilai dengan per euronya itu sekitar 3.000 per saham. Kemudian bisa jelaskan secara singkat nggak sih Kak Rere bagaimana jurnal pada poin A atau akarnya itu berubah jika saham tanpa nilai pari dengan nilai dinyatakan 2.000 euro per saham? Oke, jadi gini teman-teman jawabannya. Untuk jurnal transaksi pada kali ini, untuk 10 Januari ini pada debat itu berupa kas yang nilainya 480.000 euro tersebut. Nah, 480.000 euro ini dapat dari saham yang 80.000 itu tadi dikali dengan 6 euro. Lalu untuk kreditnya ada saham biasa yang jumlahnya 240.000 euro dan untuk kreditnya juga ada tambahan modal yang di-store. Untuk totalnya 240.000 euro juga. Untuk jurnal pada 1 Maret dapat debitnya biaya jasa pengacara dengan total 35.000 yang didapatkan dari 5.000 dikali 7 euro. Lalu untuk kreditnya ada saham biasa dengan total 15.000 dan kreditnya juga ada agio saham biasa totalnya 20.000. Nah, selain pencatatannya nih Kak Rere, pastinya ada aturan yang berlaku dong yang ngatur tentang penerbitan saham ini. Regulasinya di Indonesia yang kamu tahu itu gimana sih Kak? Jadi gini, di Indonesia itu ini diatur dengan Otoritas Jasa Keuangan ya atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perusahaan yang mau nerbitin saham wajib transparan dan ngasih informasi yang jelas ke publik. Mereka juga harus melaporkan laporan keuangan yang sudah diaudit, prospektus, serta tujuan penggunaan dana dari penerbitan saham. Ini supaya investor memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan dan prospek bisnis perusahaan. Oh, jadi regulasinya ini tuh dibuat supaya perusahaan nggak asal nih nerbitin saham dari dan biar investor itu tetap aman ya Kak? Benar banget. Jadi transparansi itu penting banget ya teman-teman. Biar kita tidak ada kasus yang merugikan investor dan biar pasar modal kita masih tetap sehat. Wah, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Thank you banget buat Kak Rere buat mau sharing ilmu dan insight-nya hari ini. Sama-sama untuk Mas Maul juga. Seneng banget bisa membagi atau sharing dan ngobrol-ngobrol di sini.
Oke, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan topik seru lainnya soal akuntansi dan keuangan. Sampai jumpa di next episode. Bye.